Ibadahnya 1 bulan cuma 1 kali. Sebenarnya pertanyaan ini agak sulit ya. Kita protes ke Dian, Dian ini maksudnya apa? Ya bisa diketahuin teman-temannya. Yang bertanya tadi, ya kita sama-sama tahu lah ya. Kita nggak mau bikin yang main-main gitu. Untuk menjalankan sebuah ibadah sekarang di saat ini, kita butuh lebih banyak effort. Ya itu tadi, banyak yang sudah hilang. Corona ini kayaknya dari tadi ngomong benar salah enggak kok. Tenang. Iya. Nggak mungkin dong, yang namanya pondasi baru bikin meletakkan batu yang pertama, udah ditambahin tuh kerikil-kerikil yang lain gini. Membuat ibadah kita seminggu sekali ya, mungkin hal itu yang akan kita korbankan. Betul. Misalkan dia bertumbuh di tempat lain, ini pendapatku pribadi ya. Aku akan sangat happy dengan. Apakah ketika kita tetap menyelenggarakan ibadah setiap hari Minggu, itu berarti menggaranti teman-temannya tidak kemana-mana? Bukan berarti teman-teman Proud ini udah dapat tugas ya sudah. Jadi aku cuma mau berjalan sebulan sekali. No, it's a big no teman-teman. Mungkin bahasa dulu Belanda. Hai teman-teman, welcome to Proud. Proud adalah komunitas pemuda remaja untuk bertumbuh, beribadah, dan melayani bersama. Apa aja sih pelayanan yang dapat kamu ikuti? Yuk simak info berikut ini. Yang pertama ada praise ministry. Teman-teman bisa melayani di ibadah Proud. Misalnya jadi WL, singer, ataupun main musik. Kalau nggak bisa main musik, ataupun nggak bisa nyanyi, tapi teman-teman bisa berikan senyum ramah, teman-teman bisa jadi asyik. 2, ada regeneration ministry. Di sini kamu dapat melayani dengan cara mencari pelayan untuk setiap ministry Proud atau merancang pelatihan bagi pengembangan pelayan. Kamu suka berbagi, perhatian atau punya empati yang besar? Yap, outreach ministry cocok buat kamu. Di sini kamu dapat melayani dengan cara memberikan perhatian untuk Proud atau berbagi dengan sesama. 4, Unite Ministry mempunyai kegiatan yang dinamakan breakout, yaitu kelompok kecil untuk bertumbuh bersama-sama secara rohani. Kalau kamu punya kerinduan untuk memimpin kelompok kecil, Unite Ministry adalah pilihan yang tepat bagi kamu. Kalau kamu suka mengedit video, buat poster, mendekorasi ruangan, atau tertarik di bagian streaming, teman-teman bisa pilih Digital Ministry. Wah, ternyata banyak banget ya pelayanan yang dapat kamu ikuti. So, langsung daftar aja melalui link berikut ini. Let's join us, fill the form, and build Proud together.
Shalom keluarga damai. Hari ini Minggu 2 Oktober 2022 kita akan mengadakan perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono dengan tema keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Mari kita mulai, jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama keluarga, kita berkumpul dalam perhimpunan ibadah hari ini. Bersama keluarga, kita akan bersuka atas waktu yang indah ini. Bersama keluargaku, kita akan beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama, kita akan menyatukan hati. Bersama, kita akan memuji kebesaran Tuhan. Bersama, kita akan mengagungkan nama Tuhan. Bersama, kita akan memuliakan kasih setianya yang kekal. Sekarang merendahkan diri di kaki salibnya dan mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah perjamuan kudus ini datangnya dari Tuhan yang penuh kasih, yang telah rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memperdamaikan hidup kita. Amin. Salam damai bagi saudara yang dikasihinya, Tuhan beserta saudara. Salam damai bagi hamba yang diurapinya. Silakan duduk. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau. Dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria yang melahirkan engkau. Hai anakku,
berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur hidup kami yang Engkau hadirkan di tengah keluarga. Dan kami bersyukur keluarga yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Namun pada saat ini kami mengaku dosa di hadapan-Mu, bahwa seringkali tanpa sadar kami tidak menyadari, memahami makna keluarga yang menghidupi kami, yang kami hidupi bersama. Seringkali dengan arogansi kami menganggap bahwa diri kami lebih penting, lebih utama daripada anggota keluarga yang lain. Maka itu ya Bapa, seringkali kehadiran kami di tengah keluarga saling melukai, saling menyakiti. Maka itu ampuni kami ya Bapa, dan biarlah melalui ibadah di bulan keluarga minggu ini, terlebih lagi ketika kami mau menerima perjamuan kudus, ampuni kami ya Bapa, sucikan kami, supaya kami diperbaharui iman kami, pengenalan kami akan Engkau, dan itu yang akan memperbaharui kami pemahaman di dalam keluarga. Inilah kami ya Bapa, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Duka
Tuhan sebagai berita anugerah berkata demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita merespon dengan pujian, bagi Yesus kuserahkan. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita menyiapkan hati sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami, kiranya Roh Kudus yang akan menyingkapkan kebenaran firman-Mu atas kami, sehingga hidup kami sebagai keluarga sungguh menjadi keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, di bulan Oktober ini di lingkup GKI dicanangkan sebagai bulan keluarga. Maka tema yang akan kita gumulkan di sepanjang bulan Oktober ini terkait dengan keluarga. Pada pagi hari ini kita akan mendasarkan di dalam firman Tuhan secara khusus dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hambanya itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya,
ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Bisakah ditayangkan? Di dalam Injil Lukas yang kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang konsep mengampuni di dalam keluarga. Karena di dalam ayat yang ketiga jelas di sana, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Jadi di dalam konteks hidup berkeluarga, Tuhan Yesus menegaskan untuk mengampuni jika ada dosa di dalam keluarga itu. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan dan menegaskan bahwa mengampuni itu terkait dengan iman. Karena ketika rasul-rasul itu mendengar tentang pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, rasul-rasul merespon, "Tambahkanlah iman kami." Lalu Tuhan Yesus mengajarkan di dalam ayat yang ke-6 itu. Jadi iman itu terkait dengan pengampunan di dalam konteks hidup bersama sebagai saudara di dalam keluarga. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan mengenai bagaimana di dalam keluarga itu pemahaman hidup sebagai hamba, yaitu sebagai pelayan satu dengan yang lain. Maka itu di dalam tema yang kita renungkan, keluarga yang memiliki iman seorang hamba, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu soal mengampuni. Menarik sekali kata mengampuni di sini, itu berarti memosisikan kembali di tempat yang benar. Jadi kalau ada saudara kita di dalam keluarga, di sini dikatakan berbuat dosa, tidak jelas dirinci dengan detail perbuatan apa saja itu. Tetapi Yesus memberikan satu kategori, yaitu dosa. Apapun yang berdosa, firman Tuhan katakan, tegurlah dia. Tegur di sini bukan menghakimi, tetapi diajak bicara dengan baik. Dan jikalau ia menyesal, ampuni. Bapak, Ibu, saya kira ini penting di dalam kehidupan keluarga. Karena ketika seseorang berbuat dosa, itu memperlihatkan bahwa tidak ada seorang pun itu sempurna. Hidup ini adalah satu proses yang nantinya menuju kematian, dan kematian itu menjadi puncak kesempurnaan di dalam anugerah Kristus untuk memasuki hidup yang kekal.
Jadi keluarga adalah sekolah kehidupan, sekolah iman, sekolah pengenalan kita akan anugerah Tuhan melalui relasi satu dengan yang lain. Sehingga kalau ada anggota keluarga yang berdosa, firman Tuhan katakan, ampuni. Artinya memosisikan kembali sebagaimana dia di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan, bukan berarti kita yang tidak berdosa itu lebih kudus, lebih suci, lebih mulia, lebih hebat, lebih istimewa. Tidak. Tetapi kita pun yang tidak berbuat dosa, itu menjadi bagian alat Tuhan, kasih Tuhan. Supaya melalui pengampunan yang kita berikan, pengampunan Tuhan itu turun atas saudara kita. Siapapun itu, di dalam keluarga. Sehingga posisinya itu dikembalikan lagi menjadi seorang yang layak di hadapan Tuhan. Jadi betapa pentingnya hal ini. Dan inilah menjadi bagian iman. Maka itu ketika rasul-rasul merespon, tambahkanlah iman. Karena rasul-rasul sadar bahwa saya tidak mampu untuk mengampuni. Saya tidak ada kuasa untuk mengampuni. Maka itu ketika Tuhan Yesus memberikan respon tentang mengampuni ini, Yesus menjelaskan mengenai iman, bahwa sekecil apapun imanmu seperti biji sesawi, itu akan memiliki kuasa. Jadi iman di sini bukan satu kekuatan untuk membuat seseorang itu lebih memiliki power, kekuatan, kuasa, kehebatan, bukan. Sekalipun Tuhan Yesus menegaskan tentang kalau imanmu kecil seperti biji sesawi, tetapi itu berkuasa ketika ada pohon ara, itu kamu katakan terbantunlah ke dalam laut, maka pohon itu akan terbantun. Ini istilah, saudara. Ini gambaran, bukan harafiah seperti itu. Kalau seandainya iman itu difahami harafiah seperti ini, saudara, wah, setiap kali kita punya iman, langsung pohon-pohon tercabut, begitu ya. Bukan, tetapi ini memiliki satu penekanan di mana Yesus ingin menegaskan bahwa sekecil apapun iman di dalam kehidupan keluarga, maka iman itu akan berkuasa untuk memberikan pengampunan. Dan pengampunan ini memberikan suatu dampak yang luar biasa, saudara. Berapa kali mengampuni? Wah, ini Tuhan Yesus ini luar biasa, saudara ya. Di dalam ayat yang keempat, ternyata kalau ada yang berbuat dosa, ketika diampuni, berbuat dosa lagi, diampuni, berbuat dosa lagi, diampuni, berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tetap mengatakan ampuni. Berapa kali? 7 kali. Dalam berapa kurun waktu? 24 jam, 1 hari. Bayangkan Bapak Ibu, ini siapapun orangnya tidak mampu lah melakukan pengampunan seperti ini. Tetapi justru disinilah iman itu memiliki peran. Karena iman itu menunjukkan seseorang itu kebergantungan dengan Tuhan. Hidupnya itu betul-betul ada di dalam anugerah Tuhan. Sehingga anugerah itulah yang memampukan untuk saling memberi pengampunan. Satu kali, saudara, ada seorang anak ketika melihat HP ayahnya itu tersenggol oleh mamanya, lalu HP yang baru itu terjatuh dan pecah. Sang anak kaget karena melihat respon ayahnya ini, kok ayahnya tidak marah. Lalu dia dalam hati, ini kenapa ini? Kok ayahku tidak marah? Lalu dia tanya kepada ayahnya, ayah, kenapa ayah tidak marah ketika tadi HP ayah yang baru dijatuhkan oleh ibu dan rusak? Kenapa kamu tanya begitu, nak? Iya, karena baru 3 hari yang lalu ketika aku main ke rumah teman, itu peristiwa seperti yang
dialami oleh ayah ini terjadi. Dan ayah temanku itu, waduh, marah sekali kepada ibu temanku. Sebagai seorang suami, melihat kejadian itu, memukul, bukan hanya memarahi ngomel kepada istrinya, tetapi juga sampai memukul istrinya. Karena itu HP yang mahal. Tapi kenapa ayah tidak melakukan itu? Lalu sang ayah menyampaikan, ibumu lebih berharga daripada HP yang baru yang ayah baru beli. Jadi bagaimanapun ayahmu masih lebih mengasihi ibumu daripada apa yang ayahmu miliki. Saudara, itu jawaban yang sangat mengejutkan bagi anak yang menyaksikan peristiwa itu. Tetapi itu sangat mengesankan. Iman sebesar biji sesawi di dalam Tuhan akan bisa melihat porsi ilahi, di mana ketika satu dengan yang lain melihat itu sebagaimana Tuhan melihat, memperlakukan sebagaimana Tuhan memperlakukan pribadi-pribadi di dalam keluarga itu, mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi keluarga itu, pribadi lepas pribadi, terlepas dari segala kekurangan, dari segala kelemahan. Jadi di dalam keluarga, untuk memiliki iman sebagai hamba, yang pertama, iman itu akan memberikan kuasa untuk saling mengampuni. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam keluarga, kalau tidak bisa mengampuni, itu penderitaan. Bukan yang diampuni, saudara, yang kita yang tidak mau mengampuni, itu menderita hidupnya. Karena itu justru kita yang terikat dengan dosa yang tidak mau mengampuni itu. Sehingga tidak bisa menikmati keindahan di dalam keluarga. Next. Minta tolong. Minta tolong. Ini kok tidak berfungsi. Ya, makna pengampunan, saudara, mengambil hambatan dosa dan rasa bersalah untuk memasuki hadirat ilahi. Mengembalikan anugerah ilahi dan mengatasi amarah Allah. Menyembuhkan jiwa, mengembalikan kekuatan dan tenaga dalam kehidupan. Pengampunan sebagai pembuka jalan menuju kesucian. Jadi di dalam keluarga, ketika ada yang berdosa, jikalau di dalam keluarga itu memiliki iman seorang hamba, maka pengampunan itu akan diberikan. Yang kedua, yaitu saling melayani. Sangat indah sekali ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang tuan dan hamba. Dan ini mengajarkan bahwa kehadiran hamba, kehidupan atau keberadaan hamba itu melayani. Melayani. Jadi keluarga itu akan memiliki iman yang begitu indah ketika satu dengan yang lain itu saling melayani. Melayani di sini berarti tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sehingga selalu memposisikan atau menempatkan, terus berjuang, berusaha untuk memberikan keuntungan bagi keluarga, bagi saudara-saudara yang lain. Sehingga kehidupan yang demikian ini sangatlah indah di dalam kehidupan keluarga. Bukan karena materi yang berlimpah, tetapi suasana di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, itu saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga ketika Tuhan Yesus menegaskan kami adalah hamba-hamba
yang tidak berguna. Artinya tidak berguna di sini bukan berarti tidak ada manfaatnya, saudara. Tetapi artinya hamba-hamba yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Memiliki satu kesadaran bahwa hidupku di dalam keluargaku itu saling melayani, memberikan keuntungan, memberikan satu keindahan, kebahagiaan bagi suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kakak kepada adik, dan seterusnya. Sehingga betapa indahnya hidup keluarga yang demikian. Sehingga boleh dibilang home sweet home, keluargaku adalah istanaku. Bahkan ada satu ungkapan, keluargaku adalah surgaku. Ketika masing-masing itu memiliki iman yang saling mengasihi dan saling mengampuni serta melayani. Maka itu Bapak Ibu, di bulan keluarga ini, terlebih lagi ketika nanti kita menerima perjamuan kudus, biarlah kita disadarkan. Ketika kita masih diberi kehidupan, itu berarti kita diberi kesempatan untuk memiliki iman seorang hamba, yaitu iman yang mengampuni, iman yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Amin. Bapak Ibu mohon pamit berdiri. Marilah mengingatkan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, saat ini kami menyerahkan setiap diri kami sebelum kami menerima perjamuan kudus. Kiranya firman yang kami telah renungkan bersama membukakan hati kami untuk kami dilayakkan menerima perjamuan kudus. Sehingga perjamuan kudus mengingatkan kami, mendorong kami, bahwa kami yang telah dipersatukan, dipersekutukan, dihisapkan menjadi satu dengan Kristus. Kristus yang telah mati bagi kami adalah Kristus yang telah mengosongkan diri. Kristus yang telah merendahkan diri. Kristus yang telah berkorban. Dan biarlah iman yang demikian inilah terpancar di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami boleh saling mengampuni, kami boleh saling melayani. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit Tuhan jamah, dan mereka yang mengalami pergumulan di dalam hidup, Tuhan teguhkan iman.
Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang hadir. Kiranya Tuhan melawat setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan terus memeliharakan. Demikian juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, baik di kota besar sampai di daerah-daerah. Kiranya melalui ibadah minggu pada saat ini, Engkau menyampaikan firman bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saatnya untuk kita memberikan persembahan. Ayat nats yang akan mendasari persembahan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Pujian NKB 133, syukur padamu ya Allah. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur atas tangan kasih pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terlebih pada pagi hari ini, kami boleh datang bersama keluarga, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama beribadah, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya anugerah kebersamaan dan relasi antar anggota keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan dan tercipta dengan baik, kiranya Tuhan terus bisa kita nikmati. Kiranya semuanya ini menjadikan iman keluarga kepada Kristus semakin teguh dan indah. Dan bila pada saat ini kami diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan kami yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan juga tetap berkati dan kuduskan supaya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan ini.
Di dalam nama Yesus kami sudah memohon dan mengucap syukur. Amin. Jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Jiran itu kembali ku baru hilang, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Hiduplah berpusat pada Tuhan Sang Penebusmu. Kami memusatkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan pikulah salibnya. Kami mau menjadi saksinya dan memikul salibnya. Pujilah namanya dalam seluruh hidupmu. Terpujilah Tuhan dalam segenap nafasku. Terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.